Jawaban fitnah bahwa Al-Quran umat Islam saat ini palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat, saudara-saudari dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dari bawah Gunung Sibaya, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kita akan membahas singkat tentang fitnah yang terjadi di tengah-tengah kita, terutama di media sosial termasuk di YouTube ini, bahwa banyak argumen, opini, hipotesis yang dikemas baik dari mulai tulisan, video, bahkan sampai disertasi, tesis yang dibangun untuk menyatakan bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita umat Islam saat ini adalah Al-Quran palsu. Banyak alasan yang mereka lakukan. Siapa mereka? Mereka terutama para ilmuwan Barat yang terus menyebar ke Indonesia, dan ini yang menjadikan ramai di sosial media tentang perdebatan ini. Kalau kita lihat, setidaknya ada beberapa alasan yang dijadikan mereka hingga mereka mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu palsu. Yang pertama itu adalah tidak adanya manuskrip asli dari Al-Quran, baik itu dari zaman Nabi SAW, zaman Khalifah seperti Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan begitu juga yang sebelumnya. Mereka mengklaim bahwa manuskrip yang ada itu dari atas atau sekitar 100-200 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya perbedaan antara Al-Quran di satu negara dan negara yang lain. Katakan Al-Quran Maroko, Al-Quran yang di Indonesia, di Qatar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mereka menyebutkan adanya beragam harf ataupun qiraat antara Al-Quran satu dengan Al-Quran yang lain, sehingga mereka menyebutkan Al-Quran itu ada 7 macam, Al-Quran itu ada 10 macam, Al-Quran itu ada 14 macam, bahkan Al-Quran itu ada 31 macam. Mana yang benar? Gak mungkin katanya satu bisa umat Islam itu menyatakan Al-Quran itu satu, padahal Al-Quran dalam versi Islam itu banyak, 7, 10, 14, 31. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini juga ada disebutkan mereka bahwa ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang seharusnya katanya tidak ada di dalam Al-Quran, seperti J. Smith yang menyatakan bahwa seharusnya surat An-Naml yang mengisahkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam itu seharusnya tidak ada dalam Al-Quran. Lalu yang kelima ini mereka selalu berusaha untuk menyerang Al-Quran dengan menyatakan bahwa Al-Quran mengajarkan kekerasan, Al-Quran mendiskriminasi wanita, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, mereka juga menyatakan bahwa banyak kontradiksi di dalam Al-Quran. Antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya itu bertentangan, tidak sinkron. Bahwa dari 6 ini, 3 diantaranya, yang keempat, kelima, keenam,
ini mereka sulit untuk mematahkannya. Bahkan saya katakan pribadi, mereka gagal. Mereka nggak bisa membuktikan Al-Quran itu saling bertentangan. Mereka tidak bisa menyebutkan bahwa Al-Quran ini batil, diskriminasi, kekerasan. Mereka juga tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quran ini harusnya tidak memuat ini, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena itu semua telah dibantah Al-Quran sendiri. Jika mereka jujur dengan tafsirnya, jika mereka jujur dengan penilaiannya, maka mereka tidak akan berani mengatakan itu. Malah pernah di salah satu kritikus mereka seperti David Wood, Christian Ray, Smith, itu sudah kita bantah berkaitan dengan hal-hal beberapa yang di dalamnya banyak ketidakjujuran mereka berkaitan hal itu. Banyak ketidakjujurannya. Jika mereka mau lebih membuka diri, mereka tidak akan bisa. Dan untuk itu makanya mereka berusaha untuk di poin 1, 2, 3. Poin 1, 2, dan 3. Yang terutama mereka bermain di manuskrip. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran yang asli Islam tidak bisa menunjukkannya. Hello. Ya, mereka harus berusaha untuk mencari celah. Ya, namanya orang usaha dimaklumi. Namun dengan menyatakan Al-Quran palsu, ini harus kita patahkan, harus kita jelaskan kepada mereka bagaimana kita menjawabnya. Ketika mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu palsu, sebenarnya Al-Quran sendiri sudah memberikan jawaban di dalam Al-Quran. Ada di surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Ini aja jawaban kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi ghaibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin misli wa da'u subhanakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Sebutkan bahwa jika kamu ragu tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat semisalnya. Allah tegaskan di ayat ini, buat aja Al-Quran yang semisalnya, satu surah aja. Ada 3 tantangan dalam Al-Quran. Buat Al-Quran sama. Kalau mereka bisa, silakan buat Al-Quran yang sama. Yang tantangan kedua, buat 10 surat yang sama. Dan di Al-Baqarah ini Allah menyebutkan cukup satu surat aja semisalnya. Jika memang ragu, dan aja siapa aja untuk membantu selain Allah, jika memang benar. Ini jelas tantangan Allah. Dan 14 tahun lebih, 14 abad lebih tantangan ini. Adakah hal itu muncul? Enggak. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwa Al-Quran kalian palsu, Al-Quran umat Islam palsu, ya silahkan tunjukkan mana yang asli. Tunjukkan mana yang asli. Bisa nggak? Karena ketika mereka menunjukkan mana barang yang asli, kita bisa verifikasi, kita bisa buktikan kitab yang mereka itu buat itu asli atau bukan. Karena ilmunya sudah juga Allah berikan di dalam Al-Quran untuk menjawab itu, membuktikan bahwa kitab yang mereka buat itu asli atau palsu. Banyak rambu-rambu yang Allah berikan di dalam Al-Quran untuk membuktikan bahwa suatu kitab itu palsu atau asli. Jadi nggak perlu kita ragu. Dan Allah yakinkan mereka nggak akan bisa membuatnya. Udah jelas di ayat 24-nya disebutkan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu nggak bisa. Dalam lanjutannya disebutkan jelas bahwa takun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan api neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu.
ya dari manusia dan batu. Ketika manusia akan dimasukkan neraka, mereka jadi bahan bakar, dibakar, maka mati, gosong, dihidupkan kembali, mati, hidupkan lagi, dibakar lagi, gosong lagi, mati. Itu terus berulang menjadi bahan bakar bersama batu. Ya, dari Bukit Genuk Sebaya bisa kita lihat bagaimana panasnya di kawah itu. Belum seberapanya itu dengan api neraka. Dan itu disebutkan disediakan untuk orang kafir. Uiddat lil kafirin. Mungkin itu aja pada kesempatan ini yang bisa kita sampaikan secara singkat, bahwa kesimpulannya jika ada yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu palsu, jawabnya singkat, tunjukkan mana yang asli. Bisa nggak? Kita tahu itu barang nanti palsu atau asli, kita tahu. Islam sudah dibekali tentang hal itu, makanya yakin dengan Al-Quran yang kita pegang itu bahwa asli. Tunjukkan mana aslinya. Bisa? Kalau nggak bisa, sama dengan kalian bohong. Itu aja. Cukup itu jawab. Katakan. Itu aja. Dan adapun alasan yang kita sebutkan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bertahap, nanti kita lihat. Kita bahas satu persatu. Mana yang mereka terus kritik, mana yang terus mereka goreng, mana yang mereka terus olah, putar-putar bertahun-tahun menjadikan pemikirannya. Kita akan bahas satu persatu. Insya Allah kita bisa menjawab itu semua. Silahkan para sahabat, yang saudara-saudari yang memiliki apa aja yang menjadi bahan fitnah mereka, boleh sampaikan lewat komentar. Begitu juga ada masukan, kritik, dan lain sebagainya, silakan. Mari sama-sama kita saling mengisi, memerangi mereka, orang-orang yang membenci Islam, sehingga tidak ada lagi fitnah terhadap Islam. Karena akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun, tidak ada lagi agama selain agama Islam, dan semua para pengikutnya dulu akan kembali ke agamanya. Mungkin itu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.